Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1A2, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kloroplas. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Ainul Yanul Islami, yang kedua, Grace Vanessa Lasmana, yang ketiga, Rara Clarista Anggreni, yang keempat, Samratul Fuade Yuliandari, dan yang kelima, Zida Berokatul Hikmah. Next. Pertama, apa itu kloroplas? Kloroplas adalah bagian dari plastid yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Kloroplas hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Kloroplas sebagai penghasil zat hijau daun berperan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Ciri-ciri kloroplas berbentuk bulat, oval, atau cakram, memiliki ketebalan 1-2 mikrometer, dengan 1 mikrometernya 0,001 mm, diameter 5-7 mikrometer, memiliki membran rangkap, yaitu membran dalam dan membran luar, dan yang terakhir, bentuk dan posisinya berubah-ubah sesuai intensitas cahaya. Selanjutnya, struktur dari kloroplas. Bagian dari kloroplas yang pertama ada membran terluar. Membran luar dari kloroplas ini merupakan membran yang permeabel sehingga dapat dilalui oleh semua zat. Yang kedua ada ruang antar membran. Ruang antar membran ini merupakan pembatas atau penghalang antara membran dalam dan membran luar. Yang ketiga ada membran dalam. Membran dalam ini memiliki fungsi untuk membatasi antara stroma serta sitosol. Selanjutnya stroma. Stroma merupakan bagian membran dalam yang membungkus cairan kloroplas. Di dalam stroma ini terjadilah reaksi gelap dari fotosintesis. Next. Yang kelima ada tilakoid. Tilakoid ini tempat untuk reaksi. Tilakoid ini adalah bagian dari membran dalam yang berfungsi sebagai tempat reaksi terang dan berperan menangkap cahaya matahari untuk fotosintesis. Selanjutnya ada granum. Granum ini merupakan tumpukan dari tilakoid. Selanjutnya ada DNA plastida. DNA plastida adalah bagian dari kloroplas yang membawa sifat pada plastida, yang berfungsi untuk replikasi kloroplas serta pembelahan sel kloroplas. Dalam kloroplas ini terdapat DNA yang mempunyai bentuk sirkular serta tidak memiliki histon. Selanjutnya ribosom. Ribosom ini bentuk tempat sintesis protein. Yang terakhir ada plastoglobula. Plastoglobula adalah senyawa kimiawi yang terkandung di dalam kloroplas, tersusun dari lipid yang berbentuk globul. Selanjutnya adalah fungsi kloroplas. Yang pertama adalah innate immunity atau sistem imun bawaan tanaman. Kloroplas dapat menurunkan fungsi fotosintesisnya pada bagian tanaman yang terinfeksi penyakit, sehingga dapat menghambat pertumbuhan patogen. Kloroplas juga berperan sebagai sensor. Setelah mendeteksi adanya bahaya dari patogen, kloroplas akan memproduksi asam salisilat, asam jasmonat, nitrit oksida, dan spesies oksigen reaktif yang digunakan sebagai sinyal pertahanan pada tumbuhan. Yang kedua, sintesis asam amino dan berbagai komponen nitrogen. Stroma merupakan tempat produksi hampir semua jenis asam amino tumbuhan, kecuali sistein dan metionin. Kloroplas juga merupakan tempat basa nitrogen, purin, dan pirimidin dibuat. Kloroplas juga mengkonversi nitrit menjadi amonia yang menyuplai kebutuhan nitrogen tanaman. Yang ketiga, fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses pembentukan oksigen dan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari yang terdiri dari reaksi gelap dan terang. Reaksi terang merupakan fotolisis air untuk produksi oksigen di tilakoid, sedangkan reaksi gelap atau siklus Calvin merupakan pembentukan gula dari karbon dioksida di stroma. Berikut adalah proses fotosintesis yang terjadi pada kloroplas. Yang pertama, air dihisap dari akar dan dibawa ke dalam sel mesofil yang di dalamnya terdapat kloroplas. Fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama, pada reaksi terang,
terjadi peristiwa fotolisis di mana energi cahaya yang diterima digunakan untuk memecah molekul air menjadi O2 dan H+. Dan H+ yang digunakan itu, H+ yang dihasilkan itu akan bergabung dengan ATP dan NADP+ menjadi NADPH. Lalu ATP dan NADPH hasil dari reaksi terang akan dibawa ke reaksi gelap atau disebut siklus Calvin, di mana terjadi pereduksian CO2 menjadi gula dan menghasilkan kembali NADP+ dan ADP yang akan digunakan untuk reaksi terang. Reaksi terang ini terjadi di membran tilakoid, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma. Selanjutnya yang terakhir ada faktor pembentukan kloroplas. Yang pertama, faktor pembawaan. Pembentukan klorofil dipengaruhi oleh gen tertentu yang terdapat di dalam kromosom. Yang kedua, cahaya. Dalam pembentukan kloroplas membutuhkan cahaya, tetapi jika terlalu banyak, tidak baik karena dapat mengurangi hijaunya daun. Yang ketiga, karbohidrat. Karbohidrat diperlukan dalam pembentukan klorofil karena tanpa karbohidrat, tumbuhan tidak akan mampu menghasilkan klorofil. Selanjutnya, nitrogen magnesium. Kekurangan nitrogen magnesium pada tumbuhan mengakibatkan klorosis. Berikutnya, air. Air merupakan faktor yang wajib dipenuhi. Kekurangan air pada tumbuhan mengakibatkan desintegrasi klorofil seperti yang terjadi pada tumbuhan ketika musim kemarau. Selanjutnya, unsur-unsur. Unsur-unsur yang mempengaruhi pembentukan klorofil diantaranya mangan dan seng. Meskipun dalam jumlah sedikit, unsur-unsur tersebut membantu pembentukan klorofil. Tanpa unsur-unsur tersebut, tanaman akan mengalami klorosis. Yang terakhir adalah temperatur. Suhu terbaik dalam pembentukan klorofil adalah 26 derajat sampai 30 derajat Celcius. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.